Mas, kemarin itu kan jenengan cerita istirahat itu kan karena mendengar auman harimau. Nah, apakah lukisan yang di belakang ini itu menceritakan tentang kejadian itu, Mas? Dituangkan dalam sebuah kanvas gitu? Enggak, kalau lukisan yang ini kan waktu kita sama aku, kamu, terus Dian, terus Penny sama suaminya itu ke Raung toh, yang aku di depan. Kamu sama teman-teman tuh tak suruh nyari pisang liar, batang pisang liar, karena aku mau makan batangnya toh. Nah, ketika aku di depan itu kan ketemu sama macan kumbang. Nah, kamu kan di belakang toh. Kayaknya kan kamu sempat ini juga, sempat apa? Yang nggak lihat wujudnya, tapi kan lihat kerosaknya, sama mendengar aumannya juga toh. Tapi situasinya memang mirip. Jadi salah satu sebab aku istirahat itu kan waktu itu hari ke-11 itu, selain memang sudah sore, jadi aku mendengar suara auman harimau itu sangat dekat, ya kira-kira 10 meter lah. 10 meter, tapi auman ini bukan auman macan loreng. Karena macan loreng kan saya sudah ketemu 2 kali. Beda ya? Beda. Macan loreng itu lebih berwibawa. Tapi kalau macan kumbang, macan tutul itu suaranya kayak ada kucingnya gitu loh. Jadi bukan gitu, bukan. Nah, terus gitu loh. Oh. Jadi kayak ada suara kayak kucing gitu ya, suara tapi kucing ya. Begitupun ini di alam liar gitu loh. Artinya kita terbiasa melihat harimau itu kan di kebun binatang kan terbatas kaca. Sekarang kamu bayangin aja, kamu lihat harimau itu ada di hadapanmu tapi kacanya nggak ada, Ngewel. Seperti itu. Cuman kondisi waktu itu secara psikologis itu sudah campur aduk. Jadi itu sudah bukan kondisi normal. Jadi ya sudah tidak peduli. Tidak peduli artinya ya udahlah, kalau aku memang harus mati aku jalani, tapi selama masih bernafas ya aku akan tetap berusaha berjuang ya itu. Terus kondisi lain adalah kaki yang pincang. Kaki yang pincang ini kan, sedangkan kaki nggak pincang saja untuk menembus hutan selebat itu nggak bisa bergerak dengan cepat, apalagi dengan kaki yang pincang. Itu kan sakit sekali. Jadi bukan salah satu kaki, kedua tungkai itu bengkak gitu. Itu belum bengkak, tapi sudah sakit. Hari-hari berikutnya itu yang bengkak. Bengkaknya makin lama makin besar gitu. Jadi waktu aku istirahat itu terdengar suara riuh gitu loh, riuh monyet. Monyet itu ramai sekali dan dahan-dahan itu bergerak-gerak. Itu padahal belum maghrib, tapi sudah hampir maghrib. Tiba-tiba pohon itu bisa goyang semua. Ada mungkin puluhan ekor monyet itu berlarian, diselingi suara auman harimau. Jadi macan kumbangnya itu nggak cuma satu gitu. Ini tidak berhubungan dengan jalan cerita meninggalnya dan hilangnya kedua teman, tetapi peristiwa ini sangat mempengaruhi persepsiku tentang binatang itu, tentang si harimau kumbang, sekaligus juga
membentuk pemahaman-pemahaman baru. Jadi bagaimana alam berjalan, bagaimana Tuhan bekerja. Tapi ini tidak terjadi pada saat maksudnya gini, pemahaman itu tidak muncul ketika peristiwanya terjadi. Nah, bertahun-tahun setelah itu baru aku bisa membaca bahwa oh begitulah Tuhan bekerja. Paham nggak? Jadi ketika monyet diburu sama harimau itu, mungkin kan perasaannya sama seperti aku. Di mana Tuhan? Kan begitu. Dan tidak ada. Ini kan seperti tahu gambling ala Rusia yang disebut Russian roulette. Itu yang ada pakai pistol. Pakai pistol, kemudian salah satu ada isinya. Ini diputar tembak tok. Kamu nggak akan pernah tahu kapan ini benar-benar berisi peluru. Gitu. Ini tinggal menjalani saja. Gitu. Jadi ini kayak arisan. Si monyet-monyet ini sedang berarisan, tapi yang dapat berarti mati. Ketika perburuan itu terjadi ya, salah satu harimau itu ada yang melompat ke dahan di depanku sebelah atas. Aku posisi duduk bersandar pada pohon begini, dan dia melihat aku. Rasanya itu sudah gimana ya. Jadi aku bergerak pasti diterkam. Aku diam berarti kalau diterkam aku nggak tahu cara melawan. Paling kan tinggal sama jari-jari kan, bahkan kuku aja nggak punya toh. Tapi ya yang terlintas dalam pikiran waktu itu, seandainya aku diterkam, saya nggak akan diem kan gitu. Ya akan melawan, apapun yang terjadi aku akan melawan. Jadi aku nggak bergerak, aku juga melihat ke dia. Dan herannya dia melanjutkan acaranya. Cuma dilihatin gitu. Iya, dilihatin ini. Kemudian dia menyeringnya sama mengaum gitu. Tapi dia melanjutkan aktivitasnya. Sampai sekarang pun aku nggak ngerti kenapa gitu. Karena apa? Secara logis aku lebih gampang diburu daripada monyetnya tadi. Jadi dulunya aku berpikir bahwa binatang ini kan soliter. Soliter itu artinya dia kalau berburu sendirian. Ternyata enggak. Di Gunung Slamet itu mereka berburu secara berkelompok. Jadi ada yang bagian mengejar di monyet-monyet ini. Nah ini monyet-monyet ini kan lari. Ada yang sambil gendong anaknya, ada yang badannya karena sudah tua kan sudah agak nggak gesit. Nah nanti ada yang jatuh. Jadi sekian puluh monyet ini karena dikejar-kejar itu ada yang jatuh. Lah yang jatuh itu diterkam temennya. Yang dibawa. Iya yang dibawa. Jadi sekitar 3 lah. Sekitar 3 macan kumbangnya memburu sekian puluh monyet. Tim. Ya. Jadi sampai waktu itu aku mengistilahkan acara perburuan mereka itu sebagai ritual memetik monyet dari atas pohon. Aku kan nggak pernah membayangkan cara berburu macan kumbang seperti itu. Andai kata aku nggak berada di sana, itu nggak akan pernah tahu. Nah, kemudian satu lagi, apabila monyet itu dia tangkap pada waktu sebelum malam, monyet itu akan ditaruh di atas dahan. Jadi monyet yang mati tadi itu ditaruh di atas dahan, dia nunggu nanti malam baru dimakan. Oh gitu? Iya. Itu kenapa? Aku nggak tahu, waktu itu nggak tahu. Tetapi setelah itu kan karena penasaran, aku sering membaca literatur ya. Kenapa begitu?
ada kemungkinan binatang-binatang ini takut kalau mangsanya dicuri sama anjing. Gitu. Kalau anjing kan suka mencuri makanan kan di alam loh ya, di alam. Jadi kadang-kadang mereka malas berburu sendiri. Tetapi setauku kalau macan kumbang itu mereka kayak menikmati berburunya. Gitu. Berarti ini tato macan ini juga karena pengalaman itu atau gimana? Ya, karena totalnya aku berada di lingkungan mereka itu kan 3 hari. Berarti dari hari ke-11 itu ya? Hari ke-11, 12, 13. Hari ke-14 itu saya sudah meninggalkan area harimau itu, kemudian berjalan seharian dan sampai ke desa. Gitu. Jadi 3 hari aku bersama mereka masuk ke wilayah perburuan mereka. Berarti wilayah perburuan mereka ini cukup luas. Gitu. Berpapasan dengan harimau kumbang itu 2 kali berpapasan tuh ya. Tapi kalau melihat ya beberapa kali. Jadi mereka nggak cuman itu juga, nggak cuman memburu monyet. Kadang-kadang dia pas aku di sungai itu pernah melihat mereka itu masuk ke lorong babi hutan. Oh, gitu. Berburu Ya, itu juga berarti ya. dia memburu babi hutan. Gitu. Terus jenengan melihat macan-macan ini hanya pas di Gunung Slamet tok atau di tempat lain ada? Pada saat sebelum aku aktif mendaki lagi tahun berapa itu? Aku aktif mendaki itu berapa ya? 2012 kayaknya. Ya, sampai tahun 2014. Itu aku nggak pernah lihat harimau kumbang di alam liar kecuali di Gunung Slamet. Baru pada tahun berapa itu yang kita di Raung itu. Raung tuh 2019. Aku secara langsung melihat pantera ini juga mengintai monyet. Tapi kalau cerita banyak. Jadi kayak waktu mendaki Ciremai kan ada pendaki senior juga yang bercerita komunitasnya habis melepaskan 2 ekor anakan ya, sepasang anakan macan kumbang kan untuk dilepas liarkan toh. Itu. Tapi kalau bertemu itu baru 2 kali. Nah, pada saat selamat itu kali pertama dan terlama karena 3 hari terus bersama mereka. Jadi mereka berburunya itu nggak hanya malam itu kalau makan. Itu. Jadi kalau misalnya sore mereka mulai aktif. Nah, kalau nggak dapet itu sekitar jam 7 itu masih mengejar, masih ngejar-ngejar monyet itu, gitu. Tapi nggak pernah sampai tengah malam gitu, nggak pernah. Pasti sudah dapat, karena banyak waktu itu aku lihat monyetnya banyak ya. Berarti sampai pendakiannya jenengan ke 200 ya? Jangan kan berhenti mendaki kan 200. Ya. Terus mulai mendaki lagi kan 2014 itu. Mulai mendaki lagi ke Muria loh. Iya, bahkan ketika aku mendaki Ciremai pun Ciremai ini Kerinci. Yang mana Taman Nasional Kerinci itu kan salah satu habitat harimau Sumatera. Saya nggak ketemu sama harimau Sumatera, lu malah di Jawa ketemunya. Di Slamet itu iya. Ya. Mas lepas jenengan jalan itu 3 hari itu perasaannya jenengan itu sudah biasa aja atau juga ada rasa takut was-was gitu atau iya Mas? Ada was-was, tapi rasa takutnya itu sangat beda dengan ketika pertama kali ketemu harimau
di Slamet itu yang ya, sama Mas Iqbal sama itu. almarhum itu beda sekali. Mungkin karena jenis harimaunya beda juga bisa. Yang kedua saya kira lebih ke kondisi psikologisnya. Jadi karena makan nggak bergizi dan jumlahnya sangat kurang, hawa dingin, depresi, itu kan sudah membuat cuek gitu loh. Yang aku pikirkan itu cuma satu, aku harus turun gitu. Itu yang selalu aku katakan, aku harus bisa turun untuk menceritakan apa yang terjadi. Jadi misiku itu yang utama. Yang kedua, aku akan balas dendam. Sudah, selebihnya tidak ada. Berarti ada perasaan, maksudnya pasrah gitu, kayak kemarin itu kan jenengan sudah, nek misalnya aku mau mbok ambil, mbok matiin sekalian ya enggak masalah atau apa. Kalau sekarang setelah aku keluar dari Gunung Slamet, aku menyebutnya pasrah. Tapi pada waktu itu bukan pasrah. Enggak ada cara lain. Tidak ada jalan lain untuk bertahan hidup kecuali menjadi netral gitu loh, menjadi cuek. Urusanmu ya urusanmu, kamu silakan kalau berburu selama tidak mengganggu aku, kan gitu dalam hati kan begitu. Tapi kalau kamu menerkam, meskipun aku itu nggak bawa batu, nggak bawa kayu, minimal kan aku punya ini jari. Jadi intinya kamu nggak akan makan aku dengan gratis gitu loh. Aku akan nyolok matamu atau apa gitu loh. Maksudnya dalam pikiran jenengan kayak gitu. Iya. Ya itu mungkin yang ditangkap sama harimau yang ngeliatin jenengan, mungkin kan bertatapan toh, tatapan mata gitu toh. Dan yang lebih konyol lagi itu kan sebenarnya almarhum Pak FE, guru pawangku itu kan ngajarin juga, meskipun belum pernah praktek menangkap harimau karena memang belum sampai waktunya. Baru ular ya. Tapi kan ada mantra umum, itu nggak bisa ingat. Nggak ingat Sudah begitu berhadapan itu hilang semua sudah. Jadi yang ada ya cuma batek gitu ya. Kalau batek itu kan tegang, enggak. Ini ya siap, tapi cuek, santai. Pokoknya kamu maju mungkin aku kalah, tapi aku melawan. Intinya gitu. Hanya itu aja. Tidak mampu mengingat mantranya gitu. Lupa semua. Bagiku yang lebih penting itu justru dari 3 hari bersama harimau ini, harimau kumbang maksudnya, aku jadi lebih memahami dan mendalami kebudayaan atau peradaban hutan. Dan di situ aku merasa selama ini manusia memandang terbalik. Maksudnya? Manusia kan selalu menganggap dirinya makhluk paling mulia, paling beradab. Itulah yang diajarkan ke saya sebelum dari kecil sampai sebelum terjadi musibah di Gunung Slamet. Nah, begitu sampai di Gunung Slamet, pemahaman ini seperti dibalik. Contohnya begini, aku tidak pernah melihat macan kumbang itu mengambil katakanlah 2 ekor monyet, tidak. Selalu dalam perburuan itu hanya 1. Itu dimakan rame-rame. Iya, dimakan rame-rame. Mau kecil mau besar. Ini dimakan rame-rame dulu. Kalau habis kan ada hierarki. Tahu hierarki gak? Iya, yang tua dulu. dulu. Yang senior makan dulu. Nah, yang senior makan dulu, habis itu baru yang di bawahnya. Nah, kalau ada yang belum makan, maka akan ada perburuan lagi. Tapi selalu yang diambil itu 1 setiap perburuan. Bisa gitu ya. Gitu. Jadi begitu ketangkap 1 sudah. Ini ditaruh dulu, baru nanti dimakan. Kan gitulah. Kalau berburunya 3, makannya tidak 3, makanya bisa 5, bisa 6, itu antre. Nah, sekarang manusia
serakah. Jadi kalau Iya. dia menebang pohon misalnya, itu tidak cukup untuk katakanlah dia mau bikin rumah, tidak, tapi semuanya kalau perlu ditebang. Iya. Jadi pelan tapi pasti mindsetku tentang kebijaksanaan, tentang peradaban itu bisa berbalik. Aku justru pada saat itu, mungkin sekarang ini kalau aku sampaikan agak berlebihan ya, karena kamu kan tidak pernah hidup di hutan. Justru kamu akan merasakan bahwa kebijaksanaan itu ada di sana. Hanya mengambil yang diperlukan. Yang kedua, aku tidak pernah melihat juga ada macan kumbang yang menerkam anak monyet. Tidak. Gitu. Jadi anak monyet jatuh itu tidak diapa-apain. Oh, gitu. Gitu. Jadi ada apa ya? Ada semacam standar gitu loh. Biasanya yang sudah jelas kalau jatuh diterkam itu sudah jelas, itu misalnya monyet ini karena sudah lemah, jadi karena sudah tua atau karena sakit, mungkin tangan atau kakinya itu pernah jatuh atau terkilir. Nah itu, jadi ini kayak seleksi alam. Jadi yang lemah dia yang kena pistol. Iya, dapat arisannya. Ya, tetapi di sisi lain binatang pun tahu bahwa mangsa mereka ini harus dijaga supaya tumbuh. Manusia tidak. Manusia menangkap ikan itu loh tidak cukup dengan jala, tidak cukup dengan kail, tapi dengan pukat, dengan racun. Iya. Sehingga anak-anaknya mati semua. Kan gitu. Nah, makanya salah satu tangan ini aku tato gambar macan kumbang itu karena aku punya respect. Nah, aku punya respect kepada mereka. Bukan karena aku nggak dimakan loh, bukan. Kalau memang pada saat itu nasibku harus berakhir pada perut mereka, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi karena aku menghargai betapa bijaksananya binatang ini, gitu. Ya, jadi aku berpapasan dengan macan kumbang ini face to face kan 2 kali. Jadi yang pertama itu di tanggal 11-nya itu dia nangkring di atas pohon. Di hari ke-11. Nah, di hari ke-11 itu kan dia nangkring di atas pohon mau berburu. Nah, yang besoknya tanggal 12 itu masih sore malah. Hari ke-12. Hari ke-12 itu dia lewat gitu. Di depan jenengan? Di depanku. Ngelihat. Jadi aku pas jalan. Jadi medannya waktu itu tidak berupa semak belukar. Jadi agak rata. Jadi semak itu ada di bawah pinggang. Nah, berarti kan aku bisa jalan. Nah, ketika itu aku lihat, aduh, dia lewat itu, lo itu lebih mengherankan lagi. Jadi ya melihat aku, kalau yang pertama kan menggeram, yang kedua ini sudah enggak, jadi sudah lewat begitu aja. Ini jadinya sama dengan ketika aku bisa turun jurang, tapi nggak bisa ingat. Nah, kalau yang soal harimau itu bukan nggak bisa ingat, tetapi nggak bisa menganalisa, betul-betul nggak bisa menganalisa. Karena apa? Kalau di tengah perburuan, kan mungkin macan kumbang ini pikirannya fokus, aku hendak mengejar monyet, kan bisa begitu. Tapi yang ini kan enggak, karena dia belum berburu gitu. Dia lewat itu sendirian, dia sendirian. Tapi biasanya kan mereka berjalannya di sini terus di sana gitu kan, menyebar, dia menyebar. Nggak pernah aku melihat macan kumbang
2 atau 3 itu baru nggak ada. Tapi nanti kalau bersuara, wow, sana di wow, nyaut gitu ya. Nah, tentang suara ini ya maklum ya, 3 hari aku bersama mereka, jadi aku bisa membaca, bisa memahami fungsi dari auman macan kumbang itu. Kayaknya ada 2 deh kalau pas berburu. Yang pertama itu membuat si monyet ini makin panik. Karena aku pernah melihat begini, karena berburunya sore waktu itu. Jadi ada yang melompat-lompat itu. Kalau berburu kan, mereka berburu kan, aku nggak lari, aku malah lihat gitu loh. Jadi caranya begini, berbaring terus lihat ke atas ini. Nah gitu. Jadi ada yang sambil dikejar kan, wow, ini kan mungkin karena panik. Dia itu justru melompat ke depan macan kumbang yang lain yang udah nunggu nangkring nangkring di pohon. Jadi macan ini kan sama-sama bergerak, monyet sama macan itu sama bergerak. Jadi macan ini memperhitungkan monyet ini akan ada yang ke sana. Nah ini yang diincer itu dia mendahului. Nah betul ini karena digertak sama si harimau itu, wow, gitu dia malah melompat ke macan yang satunya itu langsung dia ini kayak ditampar gitu loh, pakai cakarnya, kuat gitu, pok. Aku bayangin lah itu kalau dia ngantem ini ke mukaku itu, kira-kira kayak apa. Besar loh itu macan kumbang itu, besar. Satu itu, jadi dia berfungsi untuk membuat monyet ini makin panik sehingga gerakannya ceroboh. Yang kedua, mungkin juga ini untuk memberi aba-aba sama temennya. Kan aku nggak tahu bahasanya, tapi koordinasinya itu luar biasa. Bagus ya? Iya, bagus sekali. Jadi wow, itu ada yang dari bawah itu terus langsung naik pohon. Jadi di bawah kosong, nanti ada yang turun gitu loh. Jadi ya biasanya 2 sampai 3 lah yang berburu itu. Gitu.